Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para pemirsa Lentera Ramadan, Gerakan Pemuda Ansor, anak cabang Paciran, Ramadan 1443 Hijriah yang sangat kami hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan beberapa kewajiban-kewajiban, bisa melaksanakan beberapa kesunatan-kesunatan yang telah disyariatkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, kita hidup di dunia ini, ada beberapa hal aturan-aturan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatur kepada seseorang yang mempunyai sifat iri. Orang itu boleh iri hanya dalam dua hal. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la hasada illa fisnataini, rajulin atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq wa rajulin atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa seseorang boleh iri kepada orang lain dalam dua hal. Untuk yang lain dari dua hal ini tidak boleh, hanya dua hal. Kalimatnya la hasada illa, itu berarti hanya pengecualiannya hanya dua hal. Illa ini satu yang diperbolehkan iri. La hasada illa fisnata ini, rajulin atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Apabila ada seseorang yang diberi anugerah harta benda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian harta benda itu ditasarufkan kepada barang-barang yang hak untuk perjuangan-perjuangan agama, untuk perjuangan madrasah, perjuangan pondok pesantren, perjuangan masjid, perjuangan apa yang untuk maslahatil ummah, kemaslahatan umat semuanya. Harta bendanya dipakai untuk itu, maka kemudian kita iri dengan orang yang seperti itu. Ini diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Irinya dengan satu kata, andekan saya ingin juga diberi harta benda seperti orang itu, dan saya pun ingin seperti orang itu, mentasarufkan sesuatu dengan sesuatu yang baik-baik, di sesuatu yang di atas perjuangan untuk li'ila'i kalimatillahi hiyal ulia, meninggikan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Harta bendanya dipakai untuk perjuangan, dan perjuangan. Ini boleh kita iri kepada orang tersebut, dengan iri kita ingin berjuang sama dengan orang itu. Yang kedua, rajulin atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang iri yang kedua yang diperbolehkan adalah ketika ada orang yang alim, ahli hikmah, orang pandai, orang yang hebat, kemudian kehebatannya ini dipakai untuk memberikan satu hukum kepada orang-orang yang semestinya. Artinya kepandaiannya ini dipakai kepada barang-barang yang hak untuk menegakkan al-Islam, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga meninggi dan hebat. Ini kita bersama-sama, kemudian kita diperbolehkan ingin seperti orang itu, ingin punya ilmu yang hebat, ingin punya
pengetahuan yang tinggi, kemudian pengetahuan dipakai untuk maslahatil ummah juga, kemaslahatan umat yang sekian banyaknya ini. Ini iri dua hal yang diperbolehkan oleh Allah lewat Rasulullah kepada kita semuanya. Adapun iri dengki yang berkonotasi negatif, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Iri dengki dengan harta kekayaan tetangga, kemudian dia ingin harta kekayaan tetangga berpindah kepada dia dan untuk hura-hura, ini yang tidak diperbolehkan oleh agama. Maka kedua hal, iri untuk perjuangan dalam harta bendanya, iri perjuangan dengan ilmunya, ini yang diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita hidup di sekarang ini, kemudian kelak di kemudian hari, kita bersama-sama bisa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sampai pada anak cucu kita. Semoga pula kita dan anak cucu kita semuanya satu persatu dan seterusnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya harta untuk perjuangan, punya ilmu untuk perjuangan, punya harta untuk maslahatil ummah, punya ilmu untuk maslahatil ummah, sehingga semuanya bisa terbingkai dalam satu kalimat. Untuk apa? Semuanya li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk menopang kehidupan beragama, kehidupan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya tanpa kecuali bisa melaksanakan hal-hal sebaik-baik itu semuanya, dan kelak di kemudian hari ketika umur kita sudah sehabis, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah anugerah besar, husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.